Dia yakini itu, waqiah dia yakini. Waqiah itu rezeki tidak akan putus. Dia baca terus sama Ratibul Haddad. Bibarkatil Quran. Jadi tidak ada orang yang hidup bersama Al-Quran melainkan Allah cukupkan buat dia. Kalau tidak Allah bikin dia mulia semulia-mulia, paling tidak Allah cukupkan kehidupannya. Pasti itu. Ya kan kita doa setiap kali baca Quran apa? Selesai baca Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Kita bilang ya Allah berikanlah kami kasih sayangmu dengan berkat Al-Quran. Jadi orang yang bersama Al-Quran, baca Al-Quran, insya Allah kasih sayang Allah turun pada dirinya. Maka Allah katakan di sini, tijaratan lan tabur. Ayat berikutnya, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Orang yang bersama Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan pahala untuknya. Bukan hanya sekedar pahala, bisa juga ujrah. Gajinya Allah cukupkan. Gajinya Allah cukupkan. Dia bersama Al-Quran, dia dapat gaji dari atasannya. Turun kepada dirinya, tapi besaran gajinya itu Allah yang tentukan. Allah yang goyang hati atasannya untuk kasih lebih buatnya. Disebabkan apa? Berkat Al-Quran. Dan ini Allah bilang di dalam surat Fatir, liyuwafiyahum ujurahum. Nah, ada senior saya punya pesantren di Bogor sana. Itu pesantren sampai saat ini dari awal itu pesantren dibangun ya, dari hampir 20 tahun yang lalu. Itu pesantren dari awal dibangun sampai sekarang tidak pernah berhenti membangun. Dari awal. Tidak pernah saya datang ke sana kecuali saya lihat ada tukang di tempat itu. Sempat kita tanya tuh sama kiainya itu. Antum ini tidak pernah berhenti membangun ini, dari mana saja duitnya? Dia bilang kalau antum tanya sama ana dari mana duitnya, ana juga bingung jawabnya, dia bilang. Ana juga bingung jawabnya dari mana duitnya. Ada saja muhsinin yang datang, nyumbang. Entah itu kirimin semen, kirimin pasir, kirimin besi, atau bawain duit. Tapi ana cuma bisa jawab satu, kata kiai. Saya cuma bisa jawab satu saja. Saya tidak pernah berhenti bersama santri-santri saya. Setiap selesai habis maghrib, menanti isya, dari awal itu pesantren berdiri, baca Waqiah sama Ratibul Haddad. Jadi dia bilang ini pesantren dibangun dengan surat Al-Waqiah dan Ratibul Haddad. Dan dia yakini itu, dan memang benar. Sampai ada seorang pengusaha 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Itu lagi bangun usahanya. Usaha dia besar itu. Sudah punya lebih dari 600 outlet di seluruh Indonesia. Salah satu dia buka di daerah Bogor situ. Kan Bogor banyak pesantren. Kok bisa itu pengusaha datangnya ke kiai itu, sowannya. Silaturahim aja. Ngobrol, baru ngobrol berapa saat langsung tertarik, jatuh hati sama kiai itu. Dan pengusaha itu mengatakan apa? Ustadz, saya ada bangun 3 outlet di dekat sini. Dan mulai saat ini setelah jadi 3 outlet itu saya niatkan. Sekian persen dari penghasilan 3 outlet itu semuanya saya masukin ke pesantren. Siapa yang gerakin hati pengusaha itu? Kok bisa melangkahkan kaki ke situ? Di sekitar itu banyak pesantren, ada puluhan pesantren. Kok ke dia? Bibarkatil Quran. Waqiah itu rezeki tidak akan putus. Dia baca terus sama Ratibul Haddad. Dia baca. Liwafiyahum ujurahum. Wa yazidahum min fadli. Orang yang bersama Al-Quran jika dia orang mulia, dia pejabat, dia orang terhormat, dia kaya raya, dia pengusaha. Al-Quran tetap bersama dia, kata Allah. Wa yazidahum min fadlih. Allah subhanahu wa ta'ala akan tambahkan kemuliaannya. Allah akan jaga kehormatannya.
Kalau ada orang ingin menjatuhkan kehormatannya, Allah yang lindungi kehormatannya. Kenapa? Karena dia hidupnya bersama Al-Quran. Dia pengusaha, dia punya rumah tahfiz. Dia biayai rumah tahfiz tersebut. Usahanya mau dicurangi sama orang lain, kagak bakal berhasil. Kenapa? Allah yang bilang. Wa yazidahu min fadli. Allah tambah terus kemuliaannya. Allah jaga apa yang dia miliki. Ini janji Allah. Makanya wajar ada hadis yang sahih dari sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dalam kitab Sahih Bukhari. Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian orang yang belajar Al-Qur'an. Belajar ilmu matematik, ilmu fisika, ilmu biologi, geografi dan lain sebagainya memang perlu. Tidak salah. Tetapi Rasul katakan khairukum. Yang terbaik yang belajar Al-Quran. Jangan kita belajar ilmu-ilmu umum tapi lalu kita tinggalkan Al-Quran. Di rumah kita sibuk panggil guru untuk ngajar anak kita untuk nilai 10 matematik. Untuk nilai 10 bahasa Inggris. Tapi kita tidak panggil guru ngaji untuk ngajar anak kita. Sedangkan itu kata Nabi khairukum. Sebaik-baiknya kalian. Anak kita matematik yang nilai 10. Itu fungsinya buat dia tok. Bahasa Inggris yang nilai 10 fungsinya buat dia tok. Tapi anak kita kalau Qur'annya itu 10. Fungsinya bukan cuma buat dia. Buat keluarganya nanti dan juga buat orang tuanya. Anak kita baca buku matematik kita nggak dapat pahala itu biasa aja. Tapi anak kita baca Quran, orang tuanya dapat pahala. Orang tuanya dapat pahala. Terus mengalir pahalanya. Wa'allamahu. Dan orang yang terbaik juga kata Nabi, yang mengajarkan Al-Quran. Itu yang terbaik. Jadi guru bahasa Inggris bagus. Guru bahasa Jerman bagus, guru matematik bagus, tetapi kata Nabi khairukum, yang terbaik guru Quran. Dan harusnya kalau kita sudah paham hadis ini, kita harus memberikan penghormatan kepada guru Quran lebih mulia daripada guru-guru lainnya. Kan kasihan kadang-kadang guru-guru privat Quran itu. Datang, mau ngajar, disuruh nunggu. Sebentar ya, nunggu kan 1 jam, 2 jam. Anaknya masih berenang. Masih main bola, gurunya nunggu sampai ngantuk-ngantuk. Penghormatannya biasa aja, jujur saja lah. Berapa sih kita kasih guru ngaji sama yang kita kasih ke guru matematik, guru piano. Mentang-mentang guru ngaji nggak sebut angka, dikasih ya udah seikhlasnya aja. Guru piano kan ada rate-nya, nggak nawar lagi kita. Bayar. Padahal Nabi mengatakan khairukum. Yang terbaik. Berarti kita harus memperlakukan dengan cara yang terbaik juga. Insya Allah guru Quran itu uang yang dia dapat, yang kita kasih ke dia. Dia pakai untuk hal yang baik. Insya Allah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan rizki yang paling halal adalah rizki yang didapati oleh seseorang dari dia mengajar Al-Quran. Rizki yang paling halal.